Halo teman-teman, jumpa lagi di channel di Layout. Jadi di video kali ini saya akan bahas step by step cara membuat desain cover buku menggunakan aplikasi CorelDRAW. Namun sebelum masuk ke tutorialnya, kita perlu sedikit membahas elemen visual apa saja yang biasanya ada pada sebuah desain cover buku. Nah, secara garis besar, anatomi desain cover buku pada umumnya memiliki tiga bagian. Pertama adalah cover depan atau front cover. Bagian ini merupakan bagian yang paling menonjol dalam sebuah desain cover. Cover depan biasanya memuat ilustrasi atau gambar utama, lalu judul buku, nama atau logo penerbit, dan juga nama penulis. Nah, biasanya pemilihan ilustrasi atau gambar pada cover buku disesuaikan dengan tema pada isi buku. Misalnya, jika sebuah buku membahas tentang dunia startup, maka ilustrasi atau gambar yang dipilih tidak jauh-jauh dari dunia tersebut. Yang kedua adalah punggung cover atau spine. Di bagian ini kita juga bisa melihat informasi mengenai penulis, judul buku maupun logo penerbit. Bagian ketiga adalah cover belakang atau back cover. Nah, di bagian cover belakang, informasi yang ditampilkan bisa berupa judul buku, kemudian sinopsis atau ringkasan buku, endorsement, ringkasan biografi penulis, logo dan nama penerbit lengkap dengan alamatnya, dan juga biasanya di bagian kanan bawah ada nomor ISBN atau International Standard Book Number. Untuk membuat sebuah cover buku, pertama kita harus menentukan ukurannya terlebih dahulu. Nah, cover buku ini harus memiliki ukuran yang sama dengan ukuran layout yang telah dibuat. Di video sebelumnya saya pernah bahas cara membuat layout buku menggunakan Adobe InDesign. Teman-teman bisa tonton videonya melalui link yang ada di pojok kanan atas. Di video ini saya ambil ukuran yang paling standar, yaitu 14 x 21 cm dengan lebar punggung 14 mm atau 1,4 cm dan sisiran atau blit selebar 3 mm di setiap sisinya. Jadi untuk dimensi akhir dari cover ini nantinya adalah 300 mm x 216 mm. Oke, kita langsung saja buat dokumen baru di CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2020, tapi pada intinya sama, bisa diadopsi untuk versi Corel yang lain. Nah, untuk bagian name di sini kita isi dengan nama filenya. Misalnya saya isi dengan nama desain cover buku. Lalu di bagian preset saya pilih default CMYK. Untuk big size-nya saya pilih custom. Di sini custom, terus unitnya saya pilih milimeter di sini. Terus untuk width-nya kita isi dengan dimensi total yaitu 300 mm dan tingginya atau height 216 mm. Untuk resolusinya sendiri adalah 300 dpi karena nanti asumsinya cover ini akan dicetak atau di print, jadi kita isi dengan resolusi yang standar untuk percetakan. Lalu kita klik OK jika settingannya sudah benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat rectangle. Di sini caranya kita klik dua kali pada icon rectangle di toolbar bagian kiri, kemudian kita ubah ukuran lebarnya menjadi 143 mm seperti ini. Nah, jangan lupa sebelum mengubah ukuran kita anchor point-nya kita letakkan di bagian kiri tengah di sini. Di sini ya. Nah, kemudian di bagian transform sini, di bagian transform, jika teman-teman tidak ada di sini bagian transform sini, teman-teman bisa mengaktifkannya lewat menu Windows, kemudian Docker, dan pilih transform atau menggunakan Alt plus F7 pada keyboard. Nah, kita duplicate seperti ini.
Lalu lebarnya kita ubah menjadi 14 mm. Kita duplikat sekali lagi dan lebarnya kita kembalikan ke 143. Jadi dengan demikian kita memiliki 3 bagian cover, yaitu cover belakang yang di bagian paling kiri, yang di bagian tengah ini nanti akan kita gunakan untuk spine atau punggung cover, dan bagian paling kanan adalah untuk bagian cover depan. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk menyimpan dokumen ini. Misalnya di sini saya simpan di folder desain cover. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat garis bantu untuk area bleed atau sisiran. Caranya kita gunakan rectangle tool, kita buat kotakan seperti ini atau persegi. Nah, untuk lebarnya, lebar dan tingginya kita isi masing-masing 3 mm. Lalu kita kasih warna merah misalnya. Jangan lupa untuk outline-nya kita hilangkan. Kita pilih seperti ini. Lalu di bagian objek kita pilih align and distribute. Kita ratakan ke atas seperti ini. Sekali lagi kita ratakan ke kiri. Nah, lalu kita buat garis bantu horizontal. Caranya dari ruler atas ini atau penggaris bagian atas kita tarik seperti ini. Nah, dan untuk garis bantu vertikalnya kita tarik dari bagian penggaris di sebelah kiri seperti ini. Lalu kita pilih lagi persegi ini dengan bagian cover belakang. Lalu kita tekan tombol P pada keyboard. Nah, lakukan cara yang sama untuk membuat garis bantu di area cover depan. Kita pilih, lalu kita pilih area cover depan, kita tekan huruf R. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita mendesain masing-masing bagian mulai dari cover depan, spine atau punggung buku, dan juga cover belakang. Namun sebelumnya saya akan mengimport palet warna yang saya gunakan pada tutorial ini. Caranya dari menu Windows, kita pilih color palette, kemudian open palette, kemudian kita pilih palet warna yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, jadi di sini secara otomatis akan muncul palet warna di samping palet warna default seperti ini. Untuk bagian cover depan ini saya akan menggunakan efek gradasi menggunakan interactive fill tool. Caranya kita klik tool ini lalu kita drag seperti ini. Kita tinggal atur warnanya seperti ini misalnya. Oke. Ya, jangan lupa untuk menghilangkan outline pada bagian cover depan seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama untuk memberi warna gradasi pada bagian punggung cover dan juga cover belakang. Oke, kita atur gradasinya sedemikian rupa. Kira-kira sudah cocok. Nah, di bagian cover depan ini biasanya kita tulis judul buku. Misalnya di sini saya tulis judul bukunya resep Oke.
Nah, masing-masing kata ini akan kita efek sendiri-sendiri. Untuk judul yang paling atas ini saya menggunakan font Tabita. Lalu untuk baris kedua saya gunakan jenis font yang berbeda. Untuk besarnya kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk baris ketiga saya gunakan font yang sama dengan baris pertama. Oke, lalu kita atur. Nah, untuk baris yang paling atas saya gunakan warna orange sebagai warna dasar. Lalu saya gunakan efek kontur. Di sini saya menggunakan warna putih. Nah, seperti ini. Untuk offsetnya saya pilih 2 mm, lalu kita apply seperti ini. Nah, kemudian kita break antara efek kontur ini dengan huruf aslinya seperti ini. Nah, lalu untuk yang putih ini kita beri efek shadow atau bayangan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita grup lagi. Lalu untuk baris kedua saya gunakan efek gradasi menggunakan interactive fill tool. Seperti ini. Nah, untuk menambahkan satu poin gradasi lagi, jadi saya akan menggunakan kombinasi 3 warna. Kita klik 2 kali di tengah garis ini, garis bantu ini. Nah, seperti ini hingga muncul satu warna lagi. Kemudian kita atur warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Lalu untuk posisinya saya letakkan di belakang baris yang pertama. Nah, jadi seperti ini. Lalu saya gunakan efek kontur lagi. Untuk baris yang paling bawah saya gunakan warna solid seperti ini, dan warna konturnya saya gunakan warna putih. Langkah berikutnya adalah memasukkan elemen visual ke dalam cover depan. Di sini saya menggunakan gambar ilustrasi berupa gambar pizza.
yang telah saya persiapkan terlebih dahulu. Kita impor gambarnya. Lalu kita power clip ke dalam cover depan seperti ini. Kita juga bisa menambahkan elemen visual lain seperti icon yang mengelilingi huruf ini, mengelilingi judul. Saya menggunakan vektor yang telah saya ekspor ke dalam format PDF, jadi bisa diedit warnanya di dalam Corel sini, misalnya seperti ini. Jika sudah, kita bisa memasukkan elemen-elemen lain seperti logo penerbit dan nama penulis. Di sini logo penerbit saya akan letakkan di pojok paling kanan. Misalnya saya letakkan di sini. Nah, untuk meletakkan logo ini sebenarnya bebas, tidak ada ketentuan baku, tergantung selera saja. Kemudian untuk nama penulis saya taruh di bawah sini. Saya gunakan pen tool untuk membuat semacam bentuk seperti ini. Nah, jadi sebagai ilustrasinya nama penulis saya letakkan di bagian bawah. Jadi untuk cover depan semua elemen sudah kita masukkan, mulai dari judul buku, gambar ilustrasi, nama penulis, dan logo penerbit misalnya. Nah, langkah berikutnya kita akan memformat punggung cover. Namun sebelumnya kita buat garis bantu terlebih dahulu seperti ini. Nah, di punggung cover ini biasanya ada nama penulis, kemudian judul buku, dan juga logo penerbit. Untuk nama penulis kita copy saja dari cover depan. Kita duplikat seperti ini menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus D, lalu kita putar searah jarum jam seperti ini. Nah, untuk judul paling atas kita duplikat juga, lalu kita putar lagi searah jarum jam. Lalu kita atur ukurannya agar muat di area punggung cover atau spine. Nah, untuk sisa judulnya kita ketik secara manual.
Nah, untuk bagian paling bawah sini, di bagian balik bawah kita bisa meletakkan logo penerbit. Kita duplikat saja, kita duplikat dari logo Oke, jadi langkah yang terakhir adalah kita mendesain cover bagian belakang. Di sini saya juga menggunakan gambar ilustrasi Pixar sama dengan yang ada di cover depan, cuman letaknya saya buat berbeda. Saya impor dulu gambarnya. Kemudian saya putar seperti ini. Lalu saya duplikat. Nah, kemudian saya gabungkan dua gambar ini dengan menggunakan Ctrl G pada keyboard. Lalu saya power clip ke bagian atau ke area cover belakang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk judul di cover depan kita duplikat atau kita copy. Lalu kita pindahkan ke sini dan kita perkecil. Lalu kita taruh di sebelah sini misalnya. Nah, untuk gambar di bagian cover belakang ini, karena ini agak terlihat terlalu besar, kita bisa edit. Caranya kita klik kanan lalu pilih edit power clip, lalu kita geser gambarnya. Oke, seperti ini. Nah, biasanya di bagian cover belakang ada sinopsis atau semacam ringkasan isi buku. Kita bisa menggunakan area kosong di bawah judul ini. Sebagai contohnya saya akan menggunakan teks lorem ipsum. Kita genre dulu. Misalnya di sini saya cukup menggunakan 2 buah paragraf. Kita copy saja. Oke. Kita gunakan teks area. Kita buat teks area menggunakan type tool. Seperti ini, lalu kita masukkan teksnya ke dalam sini. Oke, untuk fontnya kita bisa atur sesuai dengan referensi kita masing-masing. Nah, untuk paragraf pertama kita juga bisa menambahkan efek drop cap seperti ini. Nah, jadi untuk paragraf pertama dan paragraf kedua terlihat sedikit ada perbedaan atau kontras. Nah, di bagian kiri bawah cover belakang kita bisa taruh logo dan identitas penerbit lengkap dengan alamatnya. Misalnya di sini saya akan copy logo penerbit dari cover depan, lalu saya taruh di sini. Nah, di bawah sini kita bisa tulis identitas dan alamat penerbit, misalnya
Ini misalnya alamatnya saya copy dari sini misalnya sebagai ilustrasi saja. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan informasi sosial media lengkap dengan icon-iconnya di bagian sini. Misalnya di bagian sini akan kita isi dengan icon-icon sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Caranya kita bisa menggunakan fitur Glip. Di bagian kanan sini ada Glip. Jika belum ada, teman-teman bisa mengaksesnya melalui menu Windows, lalu Docker, dan pilih Glip atau menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus F11 pada keyboard. Oke, lalu untuk fontnya di sini saya menggunakan font Awesome brand. Di sini ada banyak logo-logo sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Caranya kita tinggal drag saja logo dari sini ke area kerja kita di CorelDRAW. Misalnya di sini saya akan menggunakan logo Instagram. Kita tinggal klik terus kita drag ke sini. Nah, untuk besarnya bisa diatur melalui panel sebelah atas ini. Misalnya untuk besar fontnya kita pilih 10 poin. Kita juga bisa menambahkan icon-icon lain seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya melalui panel Glips ini. Misalnya di sini saya tambahkan logo Facebook. Nah, berikutnya kita akan menginput nomor ISBN di bagian cover belakang. Pertama kita buat rectangle shape terlebih dahulu seperti ini. Kita kasih warna putih. Untuk outline-nya kita hilangkan. Nah, kita misalkan tulis nomor ISBN di sini, ISBN. Nah, contohnya saya copy salah satu nomor ISBN ini, misalnya ini sebagai contoh saja. Untuk format ISBN penulisannya adalah seperti ini. Nah, untuk menambahkan barcode di bagian sini, caranya kita masuk ke menu objek, insert, kemudian kita pilih barcode. Nah, di bagian select one of the following ini kita pilih EAN13. Lalu untuk digit number ini kita ketik di bagian sini. Nah, jika sudah kita klik next. Nah, di sini untuk bar height-nya
Di sini saya kasih 0,7. Lalu kita klik next lagi, kemudian kita finish. Lalu kita atur ukuran barcode ini agar proporsional dengan rectangle shape yang kita buat. Oke. Nah, jika sudah selesai semuanya, langkah terakhir adalah kita bisa mengekspor cover ini ke dalam format PDF maupun format JPG untuk keperluan cetak maupun keperluan digital publishing. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini untuk menemukan video-video tutorial lainnya. Oke, sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya.